Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 4 Wirabangsa, Bapak Pendamping Praktik, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan, serta yang saya hormati Ibu Lydia Satri selaku pembicara pada hari ini. Selamat datang dan dalam kegiatan diseminasi pembelajaran modul 1 pendidikan guru penggerak tahun 2023. Perkenankan saya untuk membacakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan inti dari modul 1 pendidikan guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Lydia Satri. Baiklah, untuk yang pertama sekali kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Syawal selaku guru praktik pada hari ini melakukan pendampingan terhadap diklat guru penggerak yaitu Ibu Lydia. Yang kami hormati pada Bapak Ibu warga SMA Negeri 4 Wirabangsa sebagai peserta diseminasi program sekolah penggerak dalam rangka pendampingan program ini bagi peserta dari SMA Negeri 4 Wirabangsa. Alhamdulillah, kita patut bersyukur Bapak Ibu, pada tahun ini ada salah satu rekan kita yang sedang melaksanakan diklat program guru penggerak, dan yang insya Allah babak berikutnya juga yang akan dilanjutkan mungkin nanti oleh Bu Nuraini, dan juga untuk selanjutnya Bapak Ibu yang menjadi Bu Lydia ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu dalam rangka mengikuti atau mempersiapkan diri untuk pelaksanaan atau mengikuti program guru penggerak. Pak Syawal selaku pendamping Bapak Ibu guru warga SMA Negeri 4 Wirabangsa, pada hari ini dilaksanakan diseminasi akan dipaparkan oleh Bu Lydia selaku peserta diklat. Ini adalah rangkaian dalam kegiatan diklat beliau, akan memberikan kepada kita bagaimana atau apa itu program, baik itu tentang profil pelajar Pancasila ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menyukseskan, atau ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program diklat sekolah guru penggerak. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan pada Pak Syawal yang berhadir ke sini, dan juga selamat untuk Bu Lydia dalam sebagai pemateri pada diseminasi pada hari ini. Tanpa perpanjang mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi diklat guru sekolah guru penggerak dinyatakan resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita. Mari sama-sama
sama-sama kita mendengarkan pemaparan inti dari modul 1 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Satri. Pada Ibu disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Pertama sekali penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengajar Praktik, dan juga Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan modul intisari dari modul 1.4. Baiklah, Bapak dan Ibu, marilah kita langsung memulai ya. Intisari dari modul 1 ini merupakan modul yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak ini. Ini modul 1 ini dibagi menjadi 4 bab yang nantinya akan saya masukkan dalam pemaparan ini. Walaupun ini adalah judulnya adalah budaya positif. Budaya positif ini ada di modul 1.4. Tetapi untuk menjalankan budaya positif kita memerlukan pemahaman terkait pembelajaran di modul sebelumnya. Jadi hari ini akan saya koneksikan semua modul sehingga nanti kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Oke. Nah, ini adalah tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Tujuan utamanya adalah yang pertama untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian untuk menuntun murid agar tumbuh motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik dalam menjiwai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dia inti ataupun topik daftar isi ya, bagian-bagian yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Nah, di sini sebenarnya tidak hanya nilai-nilai dan peran guru penggerak saja, tapi juga nilai-nilai dan peran guru secara umum. Kenapa ini adalah sebenarnya budaya positif di modul 1.4, tapi semua dari materi ini adalah inti atau saling berhubungan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Oke. Yang pertama sekali kita melihat prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara memang diadopsi dalam sistem pendidikan kita pada saat ini. Dan menurut saya pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak pendidikan nasional kita ini sangat luar biasa yang bisa mengcover seluruh makna ataupun seluruh prinsip-prinsip dari pendidikan. Nah, yang pertama pada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu menuntun anak dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan dasar anak tersebut. Jadi pada dasarnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir bukanlah sebagai yang kita kenal tabula rasa, bukanlah kertas kosong, tetapi terlahir dengan membawa segala potensi. Jadi tugas kita adalah untuk menuntun potensi yang telah dimiliki anak itu agar supaya potensi yang mereka miliki itu bisa berkembang secara optimal. Kemudian
pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Kodrat alam adalah dasarnya anak, dan kodrat zaman adalah zaman di mana anak tersebut dibesarkan. Nah, berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman, ini maknanya adalah pendidikan yang kita berikan itu berpihak pada murid. Jadi benar-benar memenuhi segala yang dibutuhkan oleh murid. Nah, di dalam tugas menuntun, di dalam proses menuntun, tugas guru adalah sebagai pamong. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Kemudian pendidikan Ki Hajar Dewantara ini juga dititik beratkan pada konsep budi pekerti. Ya, di situ ada cipta, rasa, dan kasa. Nah, itu sebuah karakter di mana ketika anak memiliki karakter itu, dia tidak hanya bisa cakap dalam proses berpikir, tetapi juga bisa bagus dalam hal karakternya. Demikian. Kemudian ini juga hal penting yang dititik beratkan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan. Ada trilogi pendidikan yaitu Ing Ngaso Song Tulodo, di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun motivasi, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi intinya sekarang guru itu harus bisa memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan yang baik kepada murid, sehingga nanti bisa memberikan yang terbaik kepada murid, bisa menuntun murid ke arah yang lebih baik. Nah, hal yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid ataupun pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya murid adalah saya melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran yang model yang kontekstual, ya. Dan di sini untuk melatih murid berpikir kritis, yaitu model pembelajaran problem based learning berbantuan media Kahoot Game. Kenapa saya pilih media Kahoot Game? Karena ini berhubungan dengan dunia digital, ya. Karena di bidang digital, di bidang digital, jadi anak-anak itu nggak ada anak yang nggak tertarik dengan masalah ini. Jadi makanya saya menitik beratkan dan memilih pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan zamannya murid, dan di sini saya titik beratkan pada kodrat zamannya murid sesuai dengan perkembangan zaman. Ini tepatnya pada pembelajaran news item, ya. Jadi di pembelajaran tersebut saya menggunakan game Kahoot, sehingga anak-anak termotivasi untuk lebih memahami materi. Kemudian kita beralih ke modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini juga penting kita pahami karena kita adalah seorang guru. Di sini tidak lagi kita bicara tentang nilai dan peran guru penggerak, tapi nilai dan peran guru secara umum kita di sini. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru kita harus menjiwai nilai seorang guru. Apa itu nilai-nilai yang dituntut kita untuk kita jiwai? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Ya, intinya ketika kita melakukan pembelajaran itu berpihak pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami murid secara lebih baik lagi. Kemudian ada nilai kedua dari seorang guru, yaitu nilai mandiri. Maksud di sini adalah guru tersebut memiliki motivasi dalam diri untuk terus mengembangkan diri. Jadi di sini tidak perlu ada tuntutan, tetapi secara sadar melakukan perkembangan terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, ketika merasa dibutuhkan, guru akan mencari referensi untuk pembelajaran, misalnya pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa lebih maksimal gitu. Kemudian nilai yang ketiga itu kolaboratif. Seorang guru juga dituntut untuk bisa berkolaborasi, menjalin hubungan, menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan,
siapa aja, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun rekan guru dari sekolah lain ataupun dari daerah lain. Jadi seorang guru dituntut untuk bisa menjalin hubungan positif tersebut, sehingga akan ada nanti efek-efek positif yang kita dapat dari hubungan positif tersebut. Dan dalam melakukan apapun juga dituntut untuk bisa berkolaborasi. Dalam merencanakan pembelajaran contohnya, ada baiknya guru itu juga melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain, termasuk rekan sejawat, sehingga benar-benar maksimal proses perencanaannya. Kemudian nilai yang selanjutnya itu inovatif. Seorang guru penggerak juga harus bisa menjiwai nilai inovatif. Artinya seorang guru tersebut bisa memunculkan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Contoh, ide baru dalam perencanaan atau pembuatan media ajar, dan ide-ide baru dalam penerapan suatu konsep, misalnya seperti itu. Jadi ide-ide baru itu bisa diterapkan dan bisa memberikan efek positif kepada peserta didik. Ini dinamakan dengan guru yang inovatif. Kemudian selanjutnya itu reflektif. Apa itu reflektif? Kita pasti sudah pernah mendengar ya, reflektif ya. Artinya sebagai seorang guru kita dituntut untuk memiliki kemampuan itu. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan, kita itu harus bisa belajar atau mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang kita alami ataupun yang dialami oleh orang lain di sekitar kita. Ataupun dalam pembelajaran yang kita lakukan, kita harus bisa merefleksikan mana hal-hal yang sudah bagus untuk kita terapkan dan hal-hal yang masih perlu perbaikan. Jadi dengan kita bersifat reflektif ini, kita bisa terus meningkatkan proses pembelajaran kita. Kemudian, nah kita masuk ke peran guru penggerak, peran seorang guru. Saya selalu menyebutkan peran guru penggerak, sudah terbiasa. Berarti guru secara umum. Jadi peran guru tersebut akan bisa dilakukan jika guru sudah menjiwai nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi nilai-nilai itu harus benar-benar kita jiwai dulu sehingga kita bisa melaksanakan peran dengan sebaik mungkin. Oke, apa perannya? Yang pertama, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya guru bisa menjadikan pembelajarannya itu betul-betul mengena ke muridnya. Betul-betul pembelajaran yang bermanfaat bagi murid. Kemudian, seorang guru juga dituntut bisa berperan menjadi coach bagi guru lain. Nah, jadi kita nggak hanya untuk diri sendiri nih. Memang di sini di program guru penggerak ini ya, kita memang dititik beratkan untuk bisa saling berkolaborasi, saling memberikan praktik, saling membagikan praktik sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi siapa saja. Nah, jadi ini termasuk peran guru kedua yang memang diharapkan bisa kita jalankan, itu menjadi coach bagi guru lain. Coach, mungkin bahasa Inggris ya. Ada yang bertanya-tanya, coach itu apa? Iya, pelatih. Ya, coach itu adalah pelatih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Nah, ini dia tadi. Penting untuk seorang guru itu mendorong adanya kolaborasi. Kolaborasi dalam berbagai hal, dalam segala hal, ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini penting juga. Intinya, ketika kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, kita juga bisa memotivasi murid secara dari dalam atau motivasi intrinsik agar murid tersebut bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Murid tersebut bisa menjadi pemimpin bagi dirinya dan juga pemimpin dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini yang sekarang coba saya jalankan, ya. Saya sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru terkait dengan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini nantinya di dalam komunitas ini kita saling membantu
di dalam komunitas ini juga kita saling berbagi praktik baik, ya, sehingga komunitas ini bisa menjadi wahana bagi kita, tempat bagi kita untuk terus meningkatkan potensi. Nah, hal yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran di modul 1.2 ini, yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu saya telah menerapkan model pembelajaran yang kontekstual dengan memanfaatkan perangkat ICT dalam pembelajaran. Nah, ini saya sudah menganut yang namanya nilai guru penggerak, yaitu bisa dikatakan inovatif, ya, inovatif. Jadi ini dia pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dengan menggunakan media Padlet, ya. Media Padlet ini sebagai media anak dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, dan terlihat anak antusias dalam melakukan tugas tersebut karena mereka ketika berhubungan dengan dunia digital itu anak-anak memang luar biasa antusiasnya. Oke, kemudian ini juga saya telah melakukan kolaborasi, ya, telah melakukan kolaborasi dengan baik dengan guru maupun dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, apa itu visi? Mungkin ada sedikit ini ya, biar apa namanya, interaktif, lebih interaktif ya. Sebenarnya kalau bisa saya tanyakan, visi itu apa ya menurut Bapak Ibu? Tujuan. Ya, visi itu adalah tujuan. Ada lain? Pandangan. Apa? Pandangan. Ya, terus? Ya, visi itu tujuan, pandangan ataupun cita-cita kita. Nah, di sini visi guru berarti pandangan kita ataupun cita-cita kita yang kita harapkan terjadi, yang kita harapkan tercapai di dunia pendidikan, khususnya bagi peserta didik, ya. Jadi ini visi guru penggerak. Kenapa saya tak memakai visi guru penggerak? Karena dalam program guru penggerak ini kami dituntut untuk menyusun visi agar apa yang kami lakukan ke depan itu lebih terarah, gitu. Kemudian visi guru penggerak adalah sebuah impian guru terkait murid dan lingkungan belajar di masa depan. Ini yang tadi kita bicarakan, pengertian dari visi. Dan untuk mewujudkan visi itu perlu diterapkan pendekatan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Nah, ini sangat menarik, ini pendekatan inquiry apresiatif, karena dalam pendekatan ini kita fokus mencari hal positif, bukan mencari hal negatif. Nah, jadi kita fokus untuk mencari ataupun menganalisis hal positif yang ada pada diri kita dan juga yang ada di sekitar kita. Jadi kalau selama ini kita berfokus pada ini masalahnya siswa kurang begini-begini, itu hal negatif. Jangan fokuskan pada itu, tapi ada hal positif yang mereka miliki. Nah, fokus pada hal positif itu. Dan juga mengenai sarana dan prasarana, jangan selalu kita mengeluhkan sarananya nggak cukup begini-begini, tapi bagaimana cara dengan sarana yang sudah ada kita bisa mengoptimalkan pembelajaran. Kemudian ini namanya inquiry apresiatif. Nah, ini dia. Ini penjelasan tentang inquiry apresiatif, ya, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi intinya pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Oke, jadi ini dia pendekatan inquiry apresiatif. Bisa dimulai dengan yang pertama mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan keadaan yang lebih baik, kemudian mengawali dengan pertanyaan positif seperti hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas, atau apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk mempertahankan sebagai budaya sekolah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga diawali dengan pertanyaan yang positif. Jadi bukan mencari masalah ya, tapi mencari kekuatan. Kemudian penerapan inquiry apresiatif ini juga bisa dilakukan melalui
tahapan Bagja. Ya, tahapan Bagja. Tapi diawali oleh adanya pernyataan prakarsa perubahan dulu. Setelah kita punya visi, kita sudah punya visi nih, ya. Baik itu visi pribadi kita maupun visi sekolah. Seharusnya itu setelah kita punya visi, itu ada pernyataan prakarsa. Nah, pernyataan prakarsa itu adalah pernyataan yang menyemangati kita untuk mewujudkan visi tersebut secara lebih spesifik. Ya, secara lebih spesifik. Nah, setelah pernyataan prakarsa itu ada, maka perlu adanya kita juga perlu membuat tahapan Bagja. Tahapan Bagja ini adalah tahapan-tahapan agar kita bisa mencapai visi secara tepat gitu. Yang pertama ada buat pertanyaan mendasar. Nah, di tahap ini Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Saya rasa ini kita sudah melakukannya walaupun nggak semua tahapan Bagja kita lakukan karena kita sudah merumuskan visi secara bersama, visi sekolah, dan juga kita telah menyesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian tahapan kedua itu ambil pelajaran. Di tahapan ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun pengalaman positif yang telah dialami oleh guru-guru lain. Misalnya nih, dalam mewujudkan visi, kira-kira yang setelah kita men-setting satu tujuan, kira-kira tujuan ini siapa-siapa aja ya yang pernah mengalami, yang sudah berpengalaman di bidang ini. Nah, kita bisa memberdayakan mereka yang sudah berpengalaman untuk kita cari pengalamannya, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan, jadi tahapannya itu sangat sistematis ya. Kemudian gali mimpi. Pada tahap ini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan. Kira-kira ketika nanti kita mimpi kita tercapai itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian jabarkan rencana. Di tahap jabarkan rencana ini memang ada itu ya, maksudnya seharusnya kita itu melakukan ketika ini kita membuat pengandaian, ini seandainya mimpi telah tercapai, maka aturlah rencana. Pertama apa, kedua apa, selanjutnya apa, siapa aja yang dilibatkan dan sebagainya. Kemudian ada atur eksekusi. Nah, ini lebih detail lagi langkahnya, mengatur eksekusi. Bagaimana langkah-langkah kita dalam mencapai visi tersebut. Nah, ini dia prakarsa perubahan yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi harusnya ini ada setelah kita menyusun sebuah visi, ada prakarsa perubahan, kalimat yang bisa mengajak kita untuk lebih bersemangat dalam mencapai visi, cuma dalam bentuk yang lebih spesifik lagi. Hal apa yang ingin kita tingkatkan, misalnya seperti itu. Nah, ini juga ada alat bantu, ini banyak ya caranya. Jadi ada alat bantu untuk menyusun prakarsa perubahan yang disebut dengan ATAP ya. Jadi ada awal, maksudnya aset, kita berfokus pada aset. Kemudian tantangan, kira-kira tantangan apa yang kita akan hadapi. Kemudian aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan. Kemudian ada pembelajaran. Nah, di akhirnya adalah pembelajaran. Jadi ada pembelajaran yang bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat yang dibawa murid hingga dewasa. Jadi intinya pembelajaran yang kita terapkan ini tujuannya adalah pembelajaran sepanjang hayat ya, long life learning yang nantinya nggak hanya efeknya jangka pendek tapi efek jangka panjang, bisa dibawa oleh anak sampai anak itu dewasa dan sampai mereka dapat meraih keselamatan dan kesuksesan setinggi-tingginya dalam hidupnya. Nah, ini model ini adalah visi guru penggerak yang sudah saya susun. Ya, ini dia mewujudkan murid. Ya, ini karena saya guru bahasa Inggris, jadi visi guru penggerak saya itu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berwawasan global sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Oke. Kemudian dan visi, dalam menyusun visi juga kita harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada nggak dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai dalam visi tersebut. Jadi memang diharuskan kita untuk mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah paham tentang profil pelajar Pancasila yang sudah diulang-ulang ya, yang sudah terulang-ulang kita dengar, yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, termasuk beriman dan
moral juga ada, berpikir bernalar kritis dan kolaboratif ya. Ini kalimat prakasa perubahan yang saya susun agar saya lebih semangat dan terarah dalam menyusun dalam mencapai visi saya tersebut. Ini kalimat prakasa perubahannya. Kemudian kita masuk ke modul inti sebenarnya. Ini adalah modul yang paling inti di antara modul-modul yang lain. Jadi modul yang keempat ini adalah modul inti dari modul 1, dari antara modul 1 yang lain, itu budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter baik. Kira-kira budaya positif itu susah untuk kita wujudkan atau tidak ya? Nggak susah asalkan apa? Ya, asalkan kita ada kemauan. Ya, dan setelah ada kemauan, ada komitmen kita untuk melakukannya. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Artinya, ketika di sekolah itu sudah terwujud budaya positifnya, maka sudah tercapailah, sudah terjiwailah nilai-nilai kebajikan itu di semua warga sekolah, ya. Dan kalau saya balik bahasanya, jika nilai-nilai kebajikan itu sudah kita jiwai, maka akan memungkinkan kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini dia. Budaya positif meliputi perubahan paradigma, stimulus respon, disiplin positif, keyakinan kelas atau sekolah, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini semua penting untuk kita pahami agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya. Kita mulai saja dengan perubahan paradigma. Nah, mungkin Bapak Ibu, dulunya kita sering ya mendengar yang namanya ada respon, harus ada stimulus dulu, ya kan? Tapi sebenarnya ada satu teori lagi yang lebih tepat untuk kita terapkan, yaitu teori kontrol. Jadi dalam mengontrol anak itu tidak perlu ada stimulus sebenarnya, tapi bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kalau dulu ilusinya guru itu mengontrol murid. Ilusinya dulu guru mengontrol murid. Menurut teori kontrol, sebenarnya nggak ada yang bisa mengontrol seorang. Kita harus menumbuhkan motivasi dalam anak itu untuk bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang tugas guru seharusnya, bukan guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ini maksudnya mungkin begini, semua peraturan yang diterapkan itu akan bersifat positif. Tapi sebenarnya belum tentu peraturan itu akan bersifat positif. Itu hanya akan berefek jangka pendek. Ketika peraturan itu diterapkan ataupun ketika peserta didik itu berada di lingkungan yang menerapkan peraturan tersebut, maka dia akan berperilaku seperti itu. Tapi ketika tidak, maka perilaku yang di luar ini akan tidak terkontrol. Membuat orang merasa bersalah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu ya, kritik ataupun membuat orang merasa bersalah, misalnya seperti ini, kamu nggak ingat orang tua kamu berapa sudah menghabiskan dana untuk kamu, itu kan seperti membuat orang merasa bersalah. Menurut kita itu sudah efektif, tapi sebenarnya itu tidak efektif, tidak bisa membangun kemauan dalam diri siswa untuk bisa berubah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, orang dewasa dalam konsep pendidikan kejadewantaran tidak boleh memaksa, tapi hanya mengarahkan.
hanya mengarahkan ke arah yang lebih baik, itu saja. Ada kunci orang dewasa itu pada proses menuntun itu, proses mengarahkan. Nah ini dia, ini perbedaan antara yang stimulus respon itu dengan teori kontrol. Ya, jadi kalau menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kan kita seperti memberikan stimulus sama aja kepada semua orang. Sedangkan sebenarnya yang ditanggapi, yang diterima oleh orang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah ini dikemukakan oleh teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau menurut stimulus respon. Seperti guru nih ya, guru mencoba untuk mengajak siswa untuk supaya bisa sama persepsi dengan guru. Tapi sebenarnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu punya pandangan sendiri-sendiri. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha untuk pahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuan. Ada tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, ibaratnya kalau kita mengepalkan tangan, maka ketika kita mau membukanya, apakah itu bisa dibuka oleh orang lain? Tidak. Ketika kita mau ketika kita membuat keinginan untuk membukanya, maka kita membuka. Jadi kontrolnya itu ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau menurut teori kontrol. Oke. Dari mana lagi kita? Kemudian disiplin positif. Nah ini penting. Disiplin positif inilah hal-hal yang bisa kita lakukan agar budaya positif itu bisa diwujudkan. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif tanpa kekerasan dan ancaman. Itu disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu di situ yang dinamakan disiplin itu nggak ada maksud ataupun nggak ada tujuan untuk memaksa seperti peraturan yang telah dibuat misalnya. Jadi siswa harus terpaksa atau harus mengikutinya. Sedangkan disiplin positif ini sebuah disiplin yang kita terapkan agar siswa itu tidak merasa terpaksa untuk melakukan, tapi lagi-lagi munculnya kemauan dalam diri untuk melakukan. Itu disiplin positif. Gak hanya bagi siswa ya, tapi juga bagi kita. Ya. Dan ini juga harus melibatkan komunikasi yang baik di antara kita, di antara semua yang pihak terkait, sehingga bisa menjadi lebih efektif. Ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah untuk menaiki tujuannya, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi lagi-lagi itu adalah motivasi dalam hidup. Ya. Nah sejauh ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah menurut pandangan Bapak Ibu disiplin positif itu sudah kita terapkan sebagai seorang guru yang dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita sehari-hari? Kadang-kadang sudah. Karena kita juga manusia, ya. Bukan sudah. Kan guru itu membutuhkan ilmu psikologi yang kita tinggi. Ya, jadi gini, kita perlu pemahaman tentang itu aja dan perlu komitmen kita untuk melakukannya. Disiplin positif. Kita berdisiplin positif berarti kita melakukan segala sesuatu bukan karena ada pemantau, ya kan? Ya, bukan karena ada kepala sekolah, bukan karena ada pengawas segala macam, supervisor segala macam. Tapi memang itu tumbuh dalam diri kita. Ya, bahasa yang lebih tepatnya adalah ikhlas. Ya, ikhlas beramal. Nah, berat memang berat. Karena bisa kita bilang kita menghindari hukuman, tapi mendapatkan penghargaan itu pasti ada dalam diri kita kan. Keinginan untuk mendapatkan penghargaan itu pasti ada. Nah, untuk saat ini makanya pendidikan yang bisa saat ini adalah
pendidikan yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, sehingga walaupun tidak ada penghargaan, walaupun tidak ada hukuman, peserta didik dan juga guru bisa melakukan atau menjiwai nilai kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alasan satu-satunya saya selalu termotivasi dalam pendidikan guru penggerak ini. Ya, jadi ini adalah alasan satu-satunya saya selalu termotivasi. Memang menyita waktu, tetapi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka bisa kita jalani. Ketika saya membaca modul ya, ini mulai dari membaca modul, karena selalu dia alur merdeka ya. Alur merdeka itu mulai dari diri, M itu mulai dari diri, kemudian alur merdeka ya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian R adalah ruang kolaborasi, ya, ruang kolaborasi, intinya kolaborasi. Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Apa yang kita sudah paham dari eksplorasi konsep tadi, maka kita demonstrasikan. Itu di demonstrasi, itu di D-nya, D. Kemudian E, elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini bisa jadi kolaborasi kita dengan orang-orang yang sudah memiliki kompeten di bidangnya, kayak menyatukan pemahaman gitu ya. Kayak meng-cross check apakah pemahaman kita sesuai. Mungkin seperti itu yang saya pahami ya. Kemudian ada yang namanya K, koneksi antar materi. Jadi kita juga nggak terpisah-pisah materi yang kita berikan. Jadi yang kita berikan itu harus terkoneksi sehingga dia sambung menyambung. Kemudian ada aksi nyata. Nah, yang terakhir itu harus ada aksi nyata. Nah, ini adalah proses aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4. Ya, inilah aksi nyatanya. Jadi membagi, mendistribusikan, menyebarkan informasi seluas-luasnya yang saya dapatkan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mendaftar menjadi seleksi guru penggerak, karena percaya sama saya sudah mengalaminya. Percaya sama saya, ketika kita menjalaninya kita bisa menikmatinya. Jadi posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum ini ya, mudah-mudahan memang kita mungkin hampir semua kita menjiwai melakukan posisi kontrol ini, tapi harus kita ketahui bahwa ada efek negatif terhadap murid. Kalau kita memposisikan kita sebagai posisi kontrol penghukum, efeknya negatif secara psikologis dan juga tidak memiliki efek efektif jangka panjang, tidak. Karena ketika anak tidak dihadapkan atau tidak pada keadaan dia diberi hukuman, dia mungkin tidak akan melakukan hal yang salah lagi, ya. Mereka akan mengontrol pelaku mereka ketika mereka hanya takut pada hukuman saja, seperti itu. Ketika hukuman tidak ada, mungkin hal buruk itu akan kembali ada, hal buruk itu akan kembali dilakukan. Jadi tidak berefek jangka panjang, cuma jangka pendek saja. Kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini hampir semua kita mungkin ada, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita mengatakan, ketika murid berbuat salah, mungkin kita akan mengatakan seperti ini. Coba dulu, kalian nggak sayang, coba pikirkan orang tua kalian. Kalian nggak sayang, berapa sudah banyak uang yang dikeluarkan oleh orang tua, ya kan? Atau coba dulu, ibu sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi sekalian tidak mau mencoba untuk memperhatikan. Nah, itu kan seperti membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol kita, dan saya yakin hampir semua kita pernah melakukannya. Ya, sebenarnya posisi kontrol ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, ini hanya memotivasi ekstrinsik saja. Ketika itu tidak ada, maka tidak akan berefek pada siswa. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Memang kadang-kadang posisi kontrol sebagai teman itu bisa kita terapkan, tetapi sangat lemah istilahnya seperti itu. Jadi memang sebagai teman, tapi ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita menerapkan itu. Ya kan, teman hanya sebagai teman, ya kan, tidak bisa menuntun, karena bukan tidak bisa, tapi tidak begitu optimal mungkin dalam proses menuntun. Ya memang ada, boleh, cuma masih lemah juga posisi kontrol ini. Kemudian ada pemantau.
Nah, ada pemantau. Pemantau seperti ini. Pemantau selalu mengaitkan kegiatan anak itu dengan misalnya konsekuensi. Kamu tahu kan, ini sudah jam berapa, kamu belum datang, konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Jadi istilahnya itu saya sebagai pemantau. Dan pemantau ternyata juga tidak berefek positif, ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan. Posisi kontrol sebagai manajer ini posisi yang benar-benar diharapkan bisa kita lakukan, ya. Kita bisa di sini posisi kontrol ini intinya kita bisa memberikan motivasi secara intrinsik kepada anak untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, ya. Jadi betul-betul menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini di posisi manajer. Dan juga dalam menyelesaikan kasus. Kalau posisi manajer pasti akan menyelesaikan kasus yang bisa memotivasi diri siswa itu untuk tidak mengulang kasus itu lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita sebagai guru juga harus paham kebutuhan dasar manusia. Karena kita juga manusia, ya kan? Kita punya kebutuhan dasar. Kalau kita paham kebutuhan dasar manusia, kita akan bisa memahami anak didik kita juga. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu sudah jelas, ya kan? Kebutuhan kita akan makan, segala macam, itu adalah kebutuhan dasar kita agar kita bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Setiap orang pasti menambahkan itu, ya kan? Love and belonging. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada kebutuhan dasar kita sebenarnya. Dan anak juga memiliki itu. Memiliki kebutuhan dasar itu. Kemudian kesenangan atau fun. Anak juga memiliki kebutuhan dasar itu. Kemudian kebebasan atau freedom. Kemudian penguasaan atau power. Cuma kita sebagai guru harus menuntun mereka supaya mereka bisa menempatkan pada tempatnya kebutuhan dasar tersebut, ya, seperti itu. Nah, ini dia keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, ada nggak Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Belum pernah. Peraturan sekolah sering kita dengar, ya, sering. Tapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas mungkin masih baru buat kita. Apa beda kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Keyakinan kelas mungkin sesuatu yang diyakini oleh masyarakat kelas bahwa itu baik untuk mereka. Ya, kalau peraturan berarti Hal yang mau tak mau harus mereka ikuti. Iya, bersifat memaksa. Kalau peraturan itu bersifat memaksa. Seharusnya seindahnya, ya, bagusnya sekolah ataupun kelas itu harus membuat keyakinan, bukan peraturan. Pembiasaan. Ya, jadi keyakinan ini adalah nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan meyakini nilai tersebut, maka mereka bisa melaksanakan hal-hal positif seperti itu yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kemudian, nah ini dia keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari diri. Mungkin wali kelas bisa nih ketika ini bisa membuat keyakinan kelas, ya. Jadi ajak siswa semua untuk menyepakati satu komitmen sehingga bukan dari kita, ya, tapi juga dari siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk melakukannya. Kemudian untuk menyusun keyakinan sekolah dan kelas membutuhkan kesepakatan, nah, seperti yang tadi saya sampaikan, antara seluruh warga sekolah ataupun warga kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau bisa kita hindari kalimat negatif dalam membuat keyakinan kelas, tapi kalimat positif dan mudah dipahami. Nah, ini contoh proses. Saya kemarin sudah mulai masuk ke kelas yang kelas 11 dan saya sudah membuat keyakinan kelas, walaupun harusnya di awal itu kesepakatan yang saya buat, tapi nggak apa-apa, saya buat aja dalam bentuk keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas. Kemudian ini prosesnya, ini proses penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, ya, di kelas 11. Nah, ini keyakinan kelas yang masih kami sepakati yang tertera di papan tulis, ya. Masih ada kata, tidak ada kata negatifnya, ya. Ini belum dipindahkan. Ini belum dipindahkan, nanti akan saya minta. Negatif kayak mana? Hah? Yang negatif misalnya yang pakai kata jangan, tidak boleh. Hindari bahasa seperti itu. Bagusnya yang positif aja. Seperti itu. Jadi kan keyakinan kelas ini nanti bisa kita pindahkan ke karton misalnya seperti itu dan ditempelkan gitu. Kemudian
aja. Nah, ini proses penyusunan keyakinan kelas Lebih bahasa motivasi. dan segitiga restitusi. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ada satu lagi yaitu segitiga. Segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak ada masalah, mungkin Bu Eva lebih paham ya, karena guru bimbingan konseling. Ketika ada masalah, anak itu nggak langsung kita judge, kamu itu salah, kamu nggak mungkin berubah, jangan. Tapi pasti kita menstabilkan dulu anak tersebut, identitasnya kita stabilkan. Ya, jadi istilahnya mereka yang berbuat salah kita stabilkan dulu sehingga pikiran dia bisa menjadi rasional, sehingga bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Stabilkan bahwa berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa. Berbuat salah itu adalah natural. Kita semua pernah berbuat salah, namun kita harus berusaha untuk memperbaiki. Istilahnya seperti itu. Ini di tahap menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan yang salah, artinya kita itu harus bisa memahami. Ini juga terkait dengan teori kontrol tadi, bahwa segala tindakan itu ada tujuan. Jadi kita harus memahami juga tujuan dia berbuat itu apa. Jadi harus ada tahapan kita bertanya, ya kan Bu Eva ya? Kita harus ada tahapan kita bertanya alasan dia mengerjakan itu apa? Kenapa? Pasti ada alasan di balik semua itu. Kemudian setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, bukan dari kita untuk menunjukkan kamu harus begini, bukan. Memutuskan harus Iya, benar. Ya, Bu Eva sudah expertnya nih, karena memang sudah sehari-hari ya Bu Eva ya, dan sudah dipraktekkan. Makanan sehari-hari. Ya, anak-anak yang memutuskan menurut keyakinan dia apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah itu. Oke, kemudian ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, dan terima kasih. Sama-sama. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih telah bersedia dan telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Nah, di tahap terakhir ini saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, kita lakukan secara cepat aja. Nanti proses tanya jawab berikutnya dalam di luar ini konteks ini. Mungkin saat ini bisa ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa? Oh, Bu Cuci. Coba dulu, karena saya tadi sama yang keyakinan kelas tadi. Oh ya. Kan ada kata datang tepat waktu contohnya kan. Terus misalnya ada siswa datang, saya mengulang-ulang telatnya gitu, datangnya tidak tepat waktu. Ya. Terus gimana cara menangani siswa tersebut? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Cuti ya. Jadi bagaimana cara ini menangani kasus ya? Ya, nanti kita tanya Bu Eva benar atau enggak kasus seperti itu. Jadi Karena nggak boleh ada pemaksaan hukuman kayak gitu kan. Ya. Mungkin kenapa ada siswa yang mengulang-ulang mungkin yang kita lakukan belum maksimal mungkin ya dalam proses pembinaan kita ya, dalam proses kita sebagai guru dalam ini yang belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, saya rasa ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini ya, perlahan ya, jangan pula ketika kita menerapkan kita langsung ekspektasinya ya harus berhasil terus, enggak, tapi proses ini bertahap. Jadi kita juga mulai dengan kita sepakat nih dengan seluruh warga sekolah, guru-guru yang lain. Yang pertama sepakat untuk menjalankan disiplin positif dulu. Disiplin positif kita jalankan, ya insya Allah penanganan terhadap kasus itu bisa lebih ringan. Penanganan bisa kita terapkan segitiga restitusi dan insya Allah tidak akan berulang. Itu tapi bertahap, saya rasa seperti itu. Benar Bu Eva? Benar ya? Yang penting dalam setiap hal tadi karena Bu Citi katakan sudah berulang kali. Kalau berulang kali maka tugas kita itu harus mencari tahu dulu. Iya. Sebab mengapa dia itu bisa datang terlambat melebihi daripada satu kali. Iya. Padahal kita udah mengingatkan. Sehingga sebab itulah yang harus kita kaji terlebih dahulu. Setelah itu membayangkan efek kepada siswa tersebut, sehingga kita langsung melakukan pemantauan dalam istilahnya ada yang laisek, ada yang segera, ada yang membutuhkan jangka panjang. Jadi kita lihat dulu topik permasalahan anak itu kenapa. Iya. Berarti penanganannya juga bertahap ya Bu Iya. Eva ya. Jadi ini juga sejalan dengan prinsip
penerapan segitiga restitusi tadi. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa bisa kita coba perlahan-lahan, ya. Yang penting kita semua ada komitmen untuk melakukannya. Terima kasih Bu Cuti. Selanjutnya ada pertanyaan? Bu Lydia sebutkan tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau di dalam konteks saya sebagai kalau kita sebagai wali kelas, mungkin seperti yang udah Ibu Lydia tampilkan, kita membahas tentang keyakinan kelas itu, misalnya tentang bagaimana anak-anak ini bisa datang secara tepat waktu, kemudian berpakaian rapi dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan yang kesepakatan, dan apakah keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas ini bisa dilakukan oleh guru bidang studi atau hanya dilakukan oleh wali kelas saja? Oh ya, baik Bu Yanti, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi mengenai keyakinan dan kesepakatan kelas. Ya, mungkin saya membedakan dulu kedua istilah itu ya, keyakinan dan kesepakatan. Kalau keyakinan itu lebih ke hal-hal yang diyakini, ya, hal yang diyakini oleh seluruh warga sekolah ataupun warga kelas terkait dengan kesepakatan. Nah, hal nilai yang diyakininya apa? Nah, Kesepakatan include dalam keyakinan ya, kelas. jadi bisa jadi keyakinan kelas itu dibuat selagi proses pembelajaran setelah kesepakatan itu diyakini. Tapi bisa juga di awal, asalkan itu adalah hal yang diyakini, nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau guru, saya rasa kalau yang membuat keyakinan kelas, saya rasa bagusnya biar jangan bingung-bingung guru ya. Ini menurut saya, nanti kita cross check lagi. Bisa wali kelas misalnya seperti itu. Kalau guru, kesepakatan kelas saja dulu, buat kesepakatan kelas. Misalnya ketika masuk pelajaran bahasa Inggris, apa-apa aja yang harus mereka lakukan, seperti itu. Apa-apa aja yang harus mereka sediakan, seperti itu tuh kesepakatan. Nah, sedangkan keyakinan nilai-nilai yang memang sudah mereka yakini. Nah, cocoknya kalau dalam pandangan saya, keyakinan itu dilakukan oleh wali kelas saja, seperti itu. Hal-hal yang diyakini untuk di kelasnya, seperti itu apa? Untuk mencapai nilai kebajikan. Kalau misalnya keyakinan kelas itu permanen, kalau misal kesepakatan kelas itu kan karena guru mapel. Kan tadi kalau Bu Yanti tanya, Boleh misalnya, juga. nah apakah itu kan kalau keyakinan kelas bisa nggak dia dalam bentuk permanen, apa yang sudah disepakati itu permanen ya. Jadi tidak berganti, sedangkan kesepakatan yang dilakukan oleh guru mapel di dalam kelas, bisa saja pertemuan ini kita begini Iya. bentuknya, kesepakatannya. Mungkin nanti Bu Yanti pertemuan sekali lagi, bagaimana ini menurut Iya. sikon dan kondisi kesiapan siswa di dalam. Iya. Apakah bisa dimaknai seperti itu? Mungkin menurut Bu Eva, karena ini kan kita sesuaikan misalnya kesepakatan kelas dibuat oleh guru bahasa Inggris misalnya. Jadi kesepakatan kelas pasti berbeda dengan guru yang lain. Bahasa Kalau guru Indonesia. bahasa Inggris mungkin kesepakatan kelasnya siswa membawa kamus ketika ini kan enggak dengan pelajaran yang lain, berarti seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu Bu Eva, karena dan keyakinan kelas tidak menutup kemungkinan untuk berubah juga, asalkan memang telah ketika dijalankan diyakini hal ini penting, ya bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi menurut pengalaman saya tidak menutup kemungkinan untuk berubah, gitu. Pak, benar seperti itu, Pak? Karena bicara itu ya saya pikir Iya. mungkin. Iya. Iya benar, Pak. Kita Tapi izin, berusaha Bu, ya. untuk sama-sama memahami, Pak. Izin jangan lupa Bu, bahwa salah satu topik utama pendampingan kita Iya. bicara tentang diskusi. Iya, iya. Baik. Jadi Bapak Ibu terkait waktu, jadi saya harap bila ada pertanyaan nanti kita diskusikan lagi. Nah, untuk acara seminar demikianlah presentasi saya terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian saya serahkan lagi kepada moderator, silakan. Oke, dan saya di sini menurut Bapak Ibu semua, mohon refleksinya dari kegiatan hari ini, seminar dan pendampingan individu. Mohon refleksi dari mungkin 2 atau 3 dari Bapak Ibu semua. Silakan Bapak, mohon izin siapa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari apa yang dipaparkan oleh salah seorang calon guru penggerak tadi, Lydia dari SMA Negeri Prawira Bangsa, kami mungkin orang yang umurnya mungkin sudah tidak bisa lagi ikut itu Pak, itu sangat banyak ilmu yang kami dapatkan dan sangat banyak kami memperoleh. Dan selama ini kami mungkin hanya mendengarkan
apa itu kurikulum merdeka. Tapi dengan ada seminar seperti ini, mungkin ada sangat banyak yang bisa kami terima. Berarti apa yang kami lakukan ke depan sudah nampak jalan untuk menuju ke sana, walaupun belum sempurna. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak Ibu? Satu lagi atau dua? Baik, kalau memang tidak ada dari saya, refleksi ada dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah profil sebagai pembicara atau pemateri dalam hal ini Bu Lydia yang luar biasa, istilahnya memberikan sesuatu yang sangat bermakna bagi warga SMA Negeri 4 Wirabangsa dalam menuntun, mendidik, membimbing anak-anak wirabangsa, sehingga mungkin yang selama ini ada hal yang baru bagi kami semua. Ini adalah dari berkat beliau mengikuti dari program guru penggerak, dan juga dalam penyampaian materi tadi itu istilahnya kami melihat bahwasanya penyampaiannya yang luar biasa, dan dari segi penguasaan materi informasi yang disampaikan itu sudah sangat tepat dan pemanfaatan efektif waktu yang luar biasa. Walaupun singkat, padat, tapi berisi. Yang kedua, dari segi program guru penggerak, pada hari ini kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana tentang guru penggerak yang sangat bermakna, yang luar biasa untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak. Jangan disalahartikan bagaimana merdeka belajar yang sesungguhnya. Sehingga dengan adanya program guru penggerak ini dapat memberikan arah atau pandangan dan juga menjadi motivasi bagi guru yang lainnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas kesediaan waktu 3 jam. 3 jam bersama itu cukup waktu panjang. Ya mungkin kalau duduk saja bosan, tapi kami di guru penggerak itu sampai 8 jam nggak bosan. Karena belajarnya lewat alur tadi. Kan kita berpikir bahwa merdeka belajar itu kan ya merdeka bebas seperti itu kan. Ternyata merdeka itu sebuah alur cara belajar. Jadi diri sendiri, kemudian cari konsep, kemudian ya berkolaborasi, setelah kolaborasi tampilkan materi. Maka walaupun kami di depan laptop selama 8 jam, bahkan sampai jam 1 malam, kadang kita lupa. Yang nolak biasa tubuh, tapi semangat tetap ada. Maka sekali lagi, ini baru satu modul, Bu, tentang bagaimana kita menjadi punya motivasi dari dalam, tergerak. Ini poin tergerak sebenarnya. Tergerak, apa itu kan di guru merdeka itu ada